Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur memiliki Allah yang punya inisiatif untuk memberikan kita rohnya. Ya, sehingga kita bisa mengalami revival, kita bisa mengalami kebangunan rohani di dalam rohnya. Bukan hanya di dalam firman-Nya saja, tapi juga di dalam rohnya. Karena roh memiliki kekuatan untuk kita bisa menaburkan benih kepada orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk berada dekat dengan kita. Ketika kita menaburkan, kekuatan manusiawi tidak akan mampu untuk menanamkan benih firman yang berasal dari kerajaan sorga. Tetapi dengan kekuatan roh, kita memiliki kekuatan penuh untuk bisa menaburkan, sehingga benih firman itu bisa tertanam di dalam setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara membuka hati dan firman Tuhan ini tertanam di dalam hati saudara, maka saudara akan mengalami kebangunan rohani seperti yang Tuhan janjikan. Karena kalau Tuhan sudah menjanjikan dan Tuhan sudah berinisiatif, artinya itu pasti terjadi. Kalau saudara membuka hati, engkau buka hati seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja di dalam hatimu, untuk Tuhan bekerja di dalam hidupmu, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya di dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan hadir, artinya akan ada kasih-Nya, akan ada kuasa-Nya, akan ada anugerah-Nya di dalam hidup kita. Oh, kita mengucap syukur, firman-Nya ada di dalam kita, terjadi kebangunan rohani karena kita membuka hati, sehingga tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik. Dan kita percaya ketika kita meresponi dengan tepat, kita meresponi sesuai dengan yang Tuhan mau, maka kita akan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Ya, walaupun ukurannya ada 100, ada 60, ada 30, tapi kita bisa melihat ketika Ishak menabur di dalam ketaatan, yang Tuhan mau berkati kita adalah 100 kali lipat. Bukan yang 60 atau 30. 30 itu yang paling kecil. Tetapi Tuhan selalu mau memberikan kita yang terbaik. Dan ketika kita menabur dengan kekuatan roh, oh, kita percaya Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga apapun yang kita lakukan dasarnya adalah kebenaran. Dasar yang kita lakukan bukan karena intimidasi dari orang-orang. Dasar apa yang kita lakukan bukan karena ada rasa kasihan. Tetapi dasar kita melakukan segala sesuatu adalah kebenaran. Karena roh yang ada di dalam kita menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita mengucap syukur, roh Allah yang ada di dalam kita itu punya kemampuan untuk menghalau segala serangan musuh, menghalau segala tekanan, segala tantangan. Pada masa-masa ini akan ada banyak tantangan dan tekanan, tetapi saudara yang ada di dalam Tuhan, engkau yang sudah dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan dan engkau menerimanya. Ingat, menerimanya engkau hanya membuka hati, maka engkau akan terima. Ketika engkau menerimanya, maka engkau juga punya kekuatan. Roh yang ada di dalam engkau akan menuntun engkau, memberikan kekuatan kepadamu untuk menghalau segala serangan musuh. Dan apa yang Tuhan lakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, ketika ada tekanan, ketika ada tantangan, Tuhan tidak fokus kepada masalahnya. Nah, sebagai anak-anaknya, kita juga tidak boleh fokus kepada masalah yang ada pada kita. Kita tidak mau fokus kepada tantangan dan tekanan yang ada pada kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan dengan Roh Kudusnya, dengan roh yang ada di dalam kita, maka Tuhan menaikkan standar kita. Standar kita justru makin naik lagi. Kalau ada tantangan, ada tekanan, artinya level kita akan bertambah naik. Iman percaya kita bertambah naik. Sama seperti Daud, ketika dia menghadapi tantangan dan tekanan, dia menguatkan kepercayaannya. Standarnya naik, standar iman percayanya naik. Ketika firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaannya, artinya kita tahu Daud sudah memiliki kekuatannya,
Saudara punya kekuatan untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Karena di dalammu ada Roh Kudus, di dalammu ada Roh Allah. Engkau sudah punya kekuatan itu. Nah, ketika ada tantangan, ada tekanan, apa yang saudara lakukan? Saudara hanya perlu menaikkan kekuatan itu. Kekuatannya ditambah, kepercayaannya ditambah, imanmu ditambah. Justru ketika ada tantangan, ketika ada tekanan, kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan justru semakin bertambah-tambah. Dengan adanya tantangan dan tekanan, kita malah jadi naik. Posisi rohani kita naik. Kapasitas roh kita bertambah-tambah. Sehingga tantangan dan tekanan dalam dunia ini tidak bisa menurunkan kita. Justru setiap kali ada, kita bertambah naik. Bertambah naik. Lompatannya lebih signifikan. Oh, haleluya. Apa yang terjadi dalam hidup Daud ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Istri-istri dan anak-anaknya serta semua barang-barangnya yang sudah diambil, dia bisa ambil kembali. Dia ambil kembali dan berikut dengan semua jarahan yang sudah diambil oleh musuh, ya. Baik jarahan itu dari tempatnya Daud ataupun dari tempat lain. Itu diambil oleh Daud. Selalu ada bonus. Ketika kita menguatkan kepercayaan kita. Ketika kita bertambah-tambah di dalam iman percaya kita. Selalu ada bonus dari Tuhan. Bonus yang signifikan. Nah, saudara mau hidup dilimpahi dengan bonus dari Tuhan? Oh, ini bonus yang dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita begitu saja. Sementara orang dunia akan mencarinya dengan berbagai macam cara. Dengan tipu-tipuan, dengan kerja keras. Dan tetapi dengan ketakutan juga. Karena banyak tipuan, dia dengan ketakutan juga. Karena kalau sampai ketahuan, nanti hidupnya jadi susah. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, justru itu hanya merupakan bonus. Kenapa? Kita nggak fokus di situ, tetapi semuanya ditambahkan kepada kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Nah, pada zaman akhir ini, ya pada masa-masa ini, Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Bukan kepada individu lagi. Karena kalau zaman dahulu kepada individu, itu sebabnya banyak nabi. Ya, di dalam satu generasi, ya di dalam satu masa selalu ada nabi atau ada hakim yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Ya, selalu ada nabi. Roh Tuhan diberikan kepada nabi. Untuk nabi bisa berkata-kata. Untuk nabi bisa memberitahukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi pada masa ini, Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh manusia. Haleluya, artinya itu termasuk saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena Tuhan tidak pernah membedakan. Terkadang yang membedakan adalah kita sendiri. Kita membeda-bedakan, kita mengkotak-kotakan. Seringkali kita merasa, oh ini Roh Kudus bukan buat saya. Padahal Tuhan memberikan Roh Kudus untuk semua manusia. Itu sangat jelas ditulis dalam firman Tuhan. Bahwa Tuhan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Perhatikan kalau kita kembali ke kitab Yoel. Ya, Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi jelas Tuhan berkata sudah ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah berkata bahwa akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan Petrus berkata pada saat mereka berdoa di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Petrus berkhotbah di antara 3.000 orang
setelah peristiwa di loteng Yerusalem itu, Petrus berkata bahwa di kitab Yoel ini sekarang sudah terjadi. Nubuatan pasti terjadi. Haleluya. Mungkin kita merasa, kok lama ya nggak jadi-jadi. Dari kitab Yoel ke perjanjian baru itu cukup lama. Itu ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya ingat, kita punya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada akhirnya nubuatan akan digenapi. Haleluya, nubuatan digenapi. Roh Tuhan benar-benar dicurahkan ke atas semua manusia. Bukan kepada satu orang lagi, tetapi ke atas semua manusia. Artinya semua nubuatan akan terjadi. Nah, saya percaya ketika saudara membuka hati, maka firman Tuhan yang berlaku pada saat itu di loteng Yerusalem akan berlaku juga di dalam hidupmu. Engkau akan merasakan pencurahan roh. Dan ketika pencurahan roh itu terjadi dalam hidupmu, maka engkau bisa merasakan sesuatu yang baru. Saudara akan merasakan sukacita yang besar, yang berasal dari sorga. Dan inilah sukacita yang memang diberikan oleh Roh Kudus, yaitu sukacita yang permanen. Damai sejahtera yang permanen, yang berasal dari sorga, baru kita rasakan. Ini berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Untuk itu saudara, sekarang ini kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan firmankan. Supaya kita tahu nubuatan apa yang akan terjadi. Dan perhatikan, sekarang ini nubuatan-nubuatan itu akan terjadi. Karena ini adalah masa-masa akhir. Nubuatan harus terjadi. Di masa akhir semua nubuatan harus terjadi. Kalau saudara perhatikan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu, artinya sebelum Tuhan mencurahkan rohnya, akan ada tanda-tanda. Ya, akan ada tanda-tanda pencurahan roh. Jadi saudara harus bisa mengerti bahwa ada tanda-tandanya. Sehingga saudara tahu sekarang ini waktunya sudah dekat apa belum. Ya. Nah, di dalam ayat yang kalau dikatakan kemudian daripada itu, artinya kita harus lihat ayat sebelumnya. Karena tanda ini akan terjadi setelah itu baru terjadi pencurahan roh ke atas semua manusia yang kedua kalinya, yang lebih besar-besaran. Di masa akhir ini. Di loteng Yerusalem, pencurahan roh ke atas semua manusia itu yang pertama. Tetapi yang kedua kali ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan lebih besar-besaran. Bukan untuk 120 orang lagi. Tetapi di seluruh dunia. Bukan hanya untuk orang Israel saja. Tetapi di seluruh dunia untuk orang percaya. Untuk orang benarnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Nah, tanda ini kita lihat dalam ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi saudara, kalau dulu hujan pada awal musim dengan hujan pada akhir musim itu beda waktunya. Itu kira-kira 4 bulan. Kalau kita tahu masa penuaian itu 4 bulan, hujan awal musim itu hujan untuk menabur. Ya, hujan akhir musim itu terjadi karena kita mau menuai. Jadi taburan kita tidak sia-sia. Selalu ditandai dengan hujan awal musim dan hujan akhir musim. Dan sekarang firman Tuhan katakannya, Tuhan katakan hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Artinya kalau ada kata dan, artinya ini akan terjadi secara bersamaan. Jadi di dalam Tuhan, saudara menabur, itu nggak perlu waktu 4 bulan lagi untuk menuai. Tetapi Tuhan bisa memberikan begitu saja.
Ingat peristiwanya sama seperti Ishak. Dalam tahun yang sama, Ishak bisa menuai 100 kali lipat. Nah, sebelum kita melihat semua tanda-tanda ini, tanda yang paling pertama sekali dikatakan di dalam ayat 23 adalah, "Hai Bani Sion." Siapa Bani Sion yang dimaksud? Ya, karena kalau kita sudah bahas tentang semua tanda-tandanya, tapi tanda yang pertama ini soal Bani Sion, kita tidak tahu, ya buat apa juga? Kita tahu tanda-tandanya, kita udah termasuk Bani Sion belum? Pastikan kita termasuk Bani Sion. Karena kalau kita termasuk Bani Sion, maka tanda-tanda yang lainnya itu akan ada di dalam hidup kita. Nah, saya mau saudara buka di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 2. Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Nah, ini Mazmur 110 adalah Mazmur Daud. Dan dia berkata, Tuanku, ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi tongkat kekuatan sudah diulurkan Tuhan dari Sion. Kalau saudara mengingat tentang tongkat yang diulurkan, saudara tentu ingat tentang peristiwa Esther. Ini bicara apa? Bicara masalah perkenanan. Siapa orang yang raja berkenan untuk mengulurkan tongkatnya? Karena ini dikatakan tongkat kekuatan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Atau memerintah menunjukkan ini suatu kerajaan. Ini istana. Nah, dari istana, dari kerajaan di sorga, Tuhan mengulurkan tongkat kekuatannya. Tongkat emasnya diulurkan kepada kita. Siapa yang diulurkan tongkatnya dan menerima uluran tongkat itu, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan Bani Sion. Karena diulurkannya dari Sion. Siapa yang ketika diulurkan tongkat lalu menerima tongkat itu akan masuk ke dalam Sion. Ya, sama seperti Esther ketika diulurkan tongkat oleh Ahasiweros. Esther menerima, dia pegang ujung tongkatnya. Lalu Esther tidak di luar terus, tetapi masuk, setelah itu masuk. Jadi Bani Sion kalau bisa kita simpulkan adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Ya, orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Nah, saya akan bahas Bani Sion terlebih dahulu karena ini tanda yang utamanya, saudara. Kalau yang lain akan terjadi dengan begitu saja. Tetapi untuk Bani Sion ini ada yang bagian kitanya juga. Jadi kalau kita sudah masuk, kita dianggap menjadi Bani Sion, maka seluruh yang lainnya akan terjadi dalam hidup kita. Ya, ciri-cirinya. Saudara catat dulu saja, nanti saya berikan contohnya. Ya, ciri-cirinya pertama, orang yang mendapat perkenanan Tuhan hidup dalam destiny Tuhan atau destiny ilahi. Yang kedua, taat mutlak kepada firman. Yang ketiga, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah atau bersekutu dengan erat. Ya. Bersekutu dengan erat dengan Allah, dengan Tuhan. Yang keempat, hidup dalam ikatan janji. Hidup dalam destiny, taat mutlak kepada firman, bergaul dengan Allah, hidup dalam ikatan janji.
Oke, sekarang saya kasih contohnya dari dalam Alkitab. Supaya saudara mengerti, saudara harus berbuat apa. Yang penting 4 hal ini harus ada di dalam hidup saudara. Ya. Contoh yang pertama adalah Nuh. Saya akan berikan nggak banyak, hanya 6 contoh saja. Ya. Yang pertama adalah Nuh. Nuh hidup dalam destiny ilahi. Nuh hidup dalam destiny Tuhan. Sementara orang-orang pada zamannya berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak benar. Tetapi Nuh berbeda. Karena Nuh mendapat kasih karunia atau mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa Nuh mendapat perkenanan Tuhan? Karena dia hidup dalam destiny. Contohnya apa? Dia hidup dalam destiny. Ketika Tuhan berkata, buat bahtera, dia buat bahtera. Yang lain tidak ada yang membuat bahtera, hanya Nuh yang membuat bahtera. Mungkin saudara bisa berkata, iya jelas aja Nuh yang buat bahtera. Kan firman Tuhannya datang kepada Nuh. Iya, tetapi ketika Nuh membuat bahtera, kan orang-orang bisa lihat. Artinya apa? Kalau orang lain mau buat bahtera juga bisa. Tetapi semua tidak hidup dalam destiny. Yang hidup dalam destiny adalah Nuh. Jadi Nuh yang membuat bahtera. Ya, dia hidup dalam destiny. Nah, perlu saudara ketahui, Nuh buat bahtera itu pada saat keadaan musimnya itu tidak ada mendung. Bukannya mendung terus gitu. Jadi buat bahtera tidak. Keadaannya sama seperti biasa. Ada matahari, ya, ada kadang mungkin ada hujan sedikit. Jadi seperti biasa, hari-hari biasa. Tidak ada yang fenomenal. Tetapi Nuh tetap buat bahtera. Di tengah-tengah rutinitas yang lainnya, tiba-tiba Nuh berbuat yang berbeda. Dia buat bahtera. Kenapa dia buat? Karena dia hidup dalam destiny. Orang yang tidak hidup dalam destiny tidak bisa mengerti Tuhan maunya apa. Ya. Hidup dalam destiny artinya kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Bukan tujuan kita sendiri. Kita hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Lalu lihat. Ketika diminta buat bahtera itu ada ukuran-ukurannya. Apa yang Nuh lakukan? Dia taat mutlak. Dia enggak berpikir, supaya lebih lega saya tambahin lagi aja. Enggak begitu saudara. Karena firman Tuhan tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Ya. Hukumnya kalau Tuhan sudah berfirman, ya sudah lakukan saja seperti yang Tuhan firmankan. Jadi Nuh taat mutlak kepada firman. Dan Alkitab mencatat bahwa memang Nuh taat mutlak. Ketika Tuhan berfirman, dia melakukannya. Bayangkan saudara, hari masih biasa-biasa saja, tiba-tiba Nuh masuk ke dalam bahtera. Sebelum Nuh masuk dalam bahtera dengan seisi rumahnya, dia bawa makanan dulu ke dalam bahtera. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dia taat mutlak. Padahal tidak ada tanda-tanda. Mau hujan lebat, tidak ada tanda-tanda. Nggak ada petir. Nggak ada tanda-tanda bahwa langit akan menurunkan hujan. Tetapi Nuh taat. Dia bawa makanan ke dalam bahtera. Lalu setelah itu binatang-binatang dia masukin juga. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Bukan. Nah, masalahnya terkadang pikiran kita sudah dipengaruhi oleh film. Wah, hujan lebat, jedar-jeder, ya, banyak kilat, baru. Semua binatang datang menghampiri Nuh. Jadi sementara hujan, semua masuk, semua binatang masuk. Terakhir keluarga Nuh juga masuk. Sudah hujan. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan, setelah Nuh ada di dalam bahtera, baru hujan turun. Ya. Masalahnya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, memang kalau dibuat film itu jadi kurang seru. Masuknya nggak buru-buru, tenang-tenang aja. Karena hujan akan turun setelah Nuh menutup bahtera.
Jadi ditentukannya oleh itu, bukan ditentukan pada hari apa. Bukan, tapi Tuhan menentukannya setelah semua masuk dalam bahtera baru ada hujan. Tapi Nuh tetap taat. Nuh melakukan itu semua. Tandanya sepertinya nggak ada, tetapi tanda yang ada pada Nuh adalah firman-Nya. Ketika firman datang kepada kita, itu adalah tanda yang pasti. Tanda yang pasti untuk kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita melakukan, kita tahu Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Sementara orang-orang pada zaman Nuh, semua hanyut kena air bah dan tenggelam di dalam air bah. Tapi Nuh diangkat tinggi. Bahteranya diangkat di atas air. Bukan di dalam air, di atas air. Jadi Nuh tidak tenggelam, Nuh tetap ada di atas. Kalau saudara mau tetap ada di atas, ikuti apa yang Nuh lakukan. Jadilah Bani Sion, hidup dalam destiny, taat mutlak kepada firman-Nya. Lalu dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul artinya apa? Bukan saudara punya waktu saja untuk berdoa, tetapi di dalam keseharian saudara, setiap saat saudara bergaul dengan Tuhan. Setiap saat saudara berkata-kata dengan Tuhan. Ketika saudara sedang makan, roh saudara terus berhubungan dengan Tuhan. Ketika saudara bekerja, roh saudara berhubungan terus dengan Tuhan. Jadi setiap saat kita berhubungan dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam waktu doamu yang kira-kira setengah jam atau 1 jam itu. Bukan itu saja. Tetapi dalam setiap saat. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, engkau berhubungan dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Allah. Ketika saudara sedang belajar, rohmu berbicara kepada Tuhan. Ketika rohmu bergaul, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan impresi. Impresi itu adalah firman-Nya. Itu adalah proceeding word. Saudara harus melihat lagi tentang proceeding word itu seperti apa. Nah, proceeding word, firman yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat pikiran kita menjadi tajam. Karena pikiran kita tajam, ketika kita belajar, kita punya daya serap yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Kita punya daya serap yang lebih besar lagi. Sehingga ketika ada guru atau dosen atau siapapun yang mengajar, kita bisa menangkap secara penuh. Bahkan mungkin bisa melebihi. Kenapa? Karena kita bergaul dengan Allah. Haleluya. Lalu yang keempat, hidup dalam ikatan janji. Nuh hidup dalam ikatan janji dengan Tuhan. Ya, karena pada saat itu belum ada pola pembapaan. Ya, dia hidup dalam ikatan janji dengan Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh. Dan tandanya adalah pelangi. Ketika hujan turun, lalu selesai hujannya, ada pelangi. Nah, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah mengikat janji dengan Nuh. Artinya, kalau saudara melihat pelangi, saudara akan tahu bahwa Tuhan juga mau mengikat perjanjian dengan engkau. Karena Tuhan kita adalah Tuhan ikatan janji. Di dalam Yesaya 59 ayat 21, Tuhan sendiri yang berkata, inilah perjanjianku. Jadi ketika Tuhan berfirman, inilah perjanjianku. Tuhan hidup dalam perjanjian. Tuhan hidup dalam ikatan janji. Nah, saudara harus ikut di dalam Tuhan. Jadi saudara ada di dalam ikatan janji. Karena kita tidak bisa hidup di luar firman. Kita harus hidup di dalam firman. Kalau di dalam firman jelas firman-Nya berkata, inilah perjanjianku. Artinya kita punya Tuhan. Tuhan yang ada di dalam ikatan janji. Ayo kita buat ikatan janji dengan Tuhan kita. Itu Nuh.
kita tahu pada akhirnya hanya keluarga Nuh yang selamat. Dari satu orang, sekeluarga menjadi selamat. Itu firman Tuhan. Dari satu orang Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan, keluarganya diselamatkan. Jadi pada saat itu semua manusia habis, ya, karena kena air bah, habis semua, hanya Nuh yang ada dan keluarganya. Setelah itu barulah dari Nuh beranak cucu lagi. Jadi selalu ada perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menjadi Bani Sion. Yang kedua, Abraham. Saya tidak buka ayat Alkitab, bukan berarti ini tidak ada di Alkitab, saudara. Tapi ini ada di dalam Alkitab. Saudara yang cari sendiri. Ya, Abraham pada awalnya bukan Abraham yang hidup dalam ikatan janji dengan Tuhan, tetapi Terah. Karena Tuhan berfirman kepada Terah, keluar dari Ur Kasdim, tempat di mana Terah dan anak-anaknya, salah satu anaknya adalah Abraham. Ya, tempat Terah dan Abraham itu berasal, yaitu Ur Kasdim. Ya, disuruh keluar. Dan Terah melangkah sesuai dengan firman. Dia keluar dari Ur Kasdim. Di Ur Kasdim mereka menyembah patung-patung. Mereka menyembah dewa-dewa. Tetapi ketika firman Tuhan datang, Terah sudah mulai berubah. Dia menyembah Tuhan. Tapi sayang sekali di dalam perjalanannya dia sampai di kota Haran dan dia tidak bisa melupakan anaknya yang bernama Haran. Itu sebabnya Tuhan tidak melanjutkan ikatan janji dengan Terah, tetapi Tuhan melanjutkannya dengan Abraham. Kenapa? Seseorang yang terikat dengan dunia ini tidak bisa melanjutkan hubungan ikatan janji dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengikat janji dengan yang lain kalau kita sudah mengikat janji dengan Tuhan. Ya. Lalu Tuhan mulai mengikat janji dengan Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari Haran. Pertama dari Ur Kasdim, sekarang keluar dari Haran. Lalu pergi ke tempat yang aku perintahkan. Abraham pergi, dia hidup dalam destiny Tuhan, bukan dalam destininya. Dia pergi ke tempat yang Tuhan belum beritahu. Saudara, kita harus hidup dalam destiny. Ketika kita hidup dalam destiny, sekalipun kita tidak tahu apa yang kita tuju, kita akan menjadi orang yang beriman dan diberkati. Semua firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kepada Abraham. Semua firman yang diberikan kepada Abraham terjadi dalam hidup Abraham. Padahal dia pergi, dia nggak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi dia mau hidup dalam destiny Tuhan. Dia tidak punya agenda pribadi. Agendanya adalah agenda dari Tuhan. Ya, buang semua agendamu supaya engkau bisa hidup di dalam destiny ilahi. Ketika engkau hidup dalam destiny ilahi, free will yang menjadi hak kita, yang menjadi hak seluruh manusia, kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita sudah tidak punya free will lagi. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia serahkan free will-nya kepada Tuhan. Dia berjalan ke tempat yang dia tidak tahu mau kemana. Tetapi dia taat. Dia taat mutlak kepada firman. Dia tetap berjalan. Sehingga ketika ada pertengkaran antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Lot keponakan Abraham. Terjadi pertengkaran. Tadinya mereka satu tempat, satu area. Ya, ketika domba-dombanya
mau minum, mau makan, kan tempatnya sama, sumurnya sama, padang rumputnya sama. Mereka bertengkar. Ketika mereka bertengkar, Abraham menyadari bahwa ini kekeliruannya. Orang yang hidup dalam destiny pada akhirnya akan tahu dia salah atau tidak. Dengan membawa Lot, Abraham salah. Dan pada akhirnya ketika Tuhan yang melakukan sesuatu, Abraham tahu dia salah. Itu sebabnya dia mau berpisah dengan Lot. Dan perhatikan apa yang Abraham katakan. Lot disuruh memilih terlebih dahulu. Lot mau sebelah mana? Istilah gini, kalau Lot ambil kanan, Abraham ambil kiri. Kenapa bukan Abraham yang memilih terlebih dahulu? Bukankah pertama, secara usia Abraham itu lebih tua. Abraham itu adalah pamannya. Ya, paman dari Lot. Yang kedua, Abraham yang pergi, Lot yang ikut. Jadi Lot hidup dari hidupnya Abraham. Harusnya Abraham yang bisa memilih terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi dia serahkan hak pilihnya kepada Tuhan. Bukan kepada Lot tetapi kepada Tuhan. Tuhan, biar engkau yang memilihkannya untukku. Apakah kita bisa seperti itu? Ketika kita mau segala sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau yang memilihkannya untukku. Ketika engkau mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, tetapkan firman apa yang harus aku dengar. Karena kalau saudara membuka medsos, ya, tentang firman Tuhan banyak sekali. Saudara harus ikuti tuntunan Tuhan. Ketika Abraham menyerahkan free will-nya kepada Tuhan, Lot jadi memilih Sodom. Dia memilih Sodom, dia pergi, dan ketika Lot sudah pergi, Tuhan buka mata Abraham. Tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham begitu luas. Jauh lebih luas daripada kota Sodom. Apa yang terjadi dengan kota Sodom? Kota Sodom dihancurkan. Tetapi Abraham tidak pernah dihancurkan. Kota di mana Abraham berada tidak pernah dihancurkan. Saudara harus tahu, kalau kita hidup dalam destiny, kita hidup taat mutlak kepada firman, keberadaan kita di dalam satu kota itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga kota di mana kita berada tidak dihancurkan. Saya percaya ketika orang benar meningkatkan iman percayanya kepada Tuhan, akan berdampak bagi kota. Pendapatan per kapitanya di dalam kota kita, di dalam provinsi kita akan terus naik. Dan setelah itu akan berdampak kepada bangsa juga. Haleluya. Abraham bergaul dengan Allah. Ketika Tuhan datang, ya, dalam bentuk orang datang, malaikat Tuhan datang, ya, 2 orang datang. Abraham menjamu, ya, ketika 2 orang ini mau pergi, Abraham tahan. Ini menandakan Abraham mau berlama-lama ketika bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, jangan cepat-cepat mau selesai. Kita lagi makan, sambil makan kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan belum selesai. Kita lihat makanannya lagi enak. Kita lupa. Tuhan, nanti dulu deh, ini makanannya enak. Dia makan dulu. Saudara, kita bisa melakukannya. Karena apa? Makan itu secara lahiriah. Berhubungan dengan Tuhan secara rohani. Nah, rohani dan lahiriah bisa bebarengan. Ya, jadi ketika saudara makan, saudara bisa terus berhubungan dengan Tuhan. Dan mulut saudara, lidah saudara tetap bisa merasakan nikmatnya makanan yang saudara makan. Bukan berarti kalau saudara bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan, saudara makan jadi tidak berasa. Tidak, yang lahiriah tetap. Lidah saudara tetap. Kalau tidak berasa, itu bahaya saudara.
saudara tetap bisa merasakannya. Itu Tuhan kita luar biasa. Bergaul dengan Allah. Abraham bergaul dengan Allah. Ketika firman-Nya datang dalam hidup Abraham, dia melakukannya. Lalu dia hidup dalam ikatan janji. Itu sebabnya anak yang dilahirkan, yang menjadi anak dari Abraham, disebut anak perjanjian. Ishak adalah anak perjanjian, ya. Dan janji Tuhan kepada Abraham diturunkan kepada Ishak. Ya, jadi Abraham hidup dalam ikatan janji. Perhatikan saudara, dua tokoh Alkitab yang saya sebutkan ini, dua-duanya hidup dalam ikatan janji. Nah, kenapa Nuh dan Abraham tidak terikat dengan bapa rohani? Karena memang pola pembapaan belum ada. Ya. Lalu yang selanjutnya, Daud. Saya sampaikan satu lagi, sepertinya yang tiga lagi sambung nanti. Ya. Daud hidup dalam destiny. Tahu dari mana? Pertama, Daud hidup dalam destiny bapaknya. Bapak lahirianya. Jadi dia disuruh menggembalakan kambing domba yang hanya 2 atau 3 ekor. Dia tetap melakukannya. Secara keinginan manusia pasti Daud tidak menginginkan. Saudara bisa bayangkan setiap hari menggembalakan kambing domba yang 2 atau 3 ekor. Ya, ini sedikit sekali. Udah sedikit nggak bisa dihitung 2 apa 3 ini. Jadi kemungkinannya yang satu mungkin sakit-sakitan. Jadi kadang tidak dibawa, ya. Jadi ada di dalam kandang, makanya 2. Kadang kalau udah nggak sakit dibawa, jadi ada 3. Jadi 2 atau 3 ekor. Nah, Daud hidup dalam destiny. Kemudian ketika Samuel datang mengurapi Daud, Daud mulai hidup dalam destiny Tuhan. Hidupnya mengalami perubahan. Saudara, kalau kita hidup dalam destiny, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Yang tadinya hidupnya terus rutin begitu saja, ya, mulai berubah ketika Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Mulai ada singa, ada tantangan, saudara, ada tekanan, ada singa, ada beruang. Ini binatang yang nggak gampang dikalahkan, tetapi Daud mengalahkannya. Lalu setelah itu, Tuhan mulai bekerja dalam hidup Daud. Karena ketika diurapi oleh Samuel, Daud akan menjadi raja. Nah, nubuatan harus terjadi. Urapan kepada kita diurapi sebagai apa, itu harus terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah mengurapi seseorang, lalu ya udah mau diurapi aja. Tidak ada tugas. Nah, tujuan pengurapan justru untuk kita bisa efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugas kerajaan. Jadi, Daud diurapi oleh Samuel. Dan setelah itu kehidupannya mulai berubah. Yang tadinya hanya ke padang penggembalaan, sekarang mulai masuk istana. Lalu kemudian berubah, yang tadinya medan pertempurannya di padang, bertemu dengan singa dan beruang. Kali ini berubah, di mana? Di lembah. Yang dihadapinya bukan singa dan beruang, tapi Goliat. Dan dia mengalahkan Goliat. Dan sejak dia mengalahkan Goliat, karena musuhnya sudah berubah, Daud tidak pernah kembali lagi. Daud tidak pernah kembali lagi ke padang penggembalaan. Tetapi dia mulai masuk dalam pemerintahan. Semua yang dinubuatkan dalam hidup kita pasti akan terjadi dalam hidup kita. Daud taat mutlak kepada firman. Dia sudah diurapi menjadi raja. Jadi dia tahu bahwa dia akan menjadi raja. Tetapi Daud tidak mengambil dari Saul. Posisi raja tidak diambil oleh Daud dari
Saul. Tetapi posisi raja datang kepada Daud karena diberikan oleh Tuhan. Jadi Daud tidak mendahului Tuhan. Dia taat kepada firman-Nya. Ketika dia sudah punya kesempatan yang besar untuk membunuh Saul. Karena Saul iri kepada Daud. Jadi dia merasa Daud akan menggantikan dia. Jadi dia mau bunuh Daud. Diuber-uber Daud. Daud melarikan diri dari satu goa ke goa yang lain. Lalu ketika ada kesempatan yang besar, Daud bisa membunuh Saul. Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan untuk membunuh Saul. Daud tidak menerima firman dari Tuhan. Bunuh Saul itu. Yang Daud terima adalah dari pengikutnya. Bunuh aja. Ini sekarang Saul sudah diserahkan kepada Tuanku. Ya. Ini jelas-jelas Tuhan yang menyerahkan. Begitu pengikutnya berkata. Tetapi Daud tidak menerima firman dari Tuhan. Karena dia tidak menerima firman dari Tuhan. Daud tidak membunuh Saul. Pada akhirnya, saudara harus tahu, Saul disingkirkan juga. Bukan dengan tangan Daud. Tetapi dengan tangannya sendiri. Dengan tangan Saul sendiri. Dan tangan pembawa senjatanya. Saul mati juga. Dan ini luar biasanya. Waktu Saul mati, Daud tidak langsung menobatkan diri menjadi raja. Tetap Daud mengikuti, menunggu waktu Tuhan. Sampai akhirnya benar-benar bangsa Israel sendiri yang meminta Daud menjadi raja. Jadi posisi raja diberikan Tuhan kepada Daud. Haleluya. Daud taat mutlak kepada firman. Itu sebabnya Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia bergaul dengan Allah. Ketika menghadapi musuh-musuhnya, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Itu sebabnya Daud ini menjadi orang yang ahli strategi. Padahal strategi Daud cuma satu, yaitu Tuhan. Tuhan yang punya strategi banyak. Strategi Daud itu menjadi banyak juga. Ketika menghadapi Filistin, terkadang secara frontal Daud melakukannya. Bangsa Filistin kalah. Tetapi terkadang tidak secara frontal. Daud bisa ke belakang dulu, mundur. Lalu nanti dari arah yang berlawanan mulai dipukul. Ya, bangsa Filistin itu. Dan tetap bangsa Filistinnya kalah. Begitu juga ketika dengan bangsa yang lainnya. Ketika Daud melawan bangsa-bangsa yang lainnya, Daud selalu menang. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, maka Tuhan akan memberikan strateginya kepada kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan strateginya kepada kita. Dan kita tinggal mengikuti strategi Tuhan saja. Jadi strategi kita tidak banyak, strategi kita adalah satu, yaitu Tuhan. Tetapi karena Tuhan adalah ahli strategi, jadi strategi kita banyak. Padahal strategi kita cuma satu. Cuma Tuhan saja. Ya, begitu kita melakukan strategi itu, orang tidak tahu strategi kita seperti apa. Karena strateginya ini enggak lazim. Daud waktu mau memukul mundur musuhnya, itu Daud harus tunggu sampai pohon kertau itu berbunyi. Jadi nunggu, selama belum bunyi, diam aja Daud. Saudara bisa bayangkan, strategi perang seperti ini ada di mana? Saudara baca buku tentang perang, tidak ada strategi kalau mau maju, nunggu dari alam. Kalau anginnya nggak ada, bagaimana saudara? Anginnya lagi nggak ada. Itu pohon tidak akan bunyi. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang sudah berfirman, itu pasti jadi. Pasti jadi. Daud selalu menang di dalam pertempurannya. Lalu, Daud hidup di dalam ikatan janji. Pertama,
Dia hidup dalam ikatan janji dengan Samuel. Saudara perhatikan, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, Daud pergi kepada bapak rohaninya, kepada Samuel. Dia terikat janji dengan Samuel. Dia ada hubungan ikatan janji dengan Samuel. Tetapi setelah itu Daud bukan hanya terikat hubungan ikatan janji dengan Samuel saja. Tetapi Daud juga punya hubungan ikatan janji dengan Tuhan. Selalu saudara, kalau saudara punya hubungan ikatan janji dengan Bapa rohani, saudara pasti punya hubungan ikatan janji dengan Bapa di sorga. Karena Bapa rohani harus membawa saudara kepada Bapa di sorga. Jadi bukan hanya hubungan ikatan janji dengan Bapa rohani saja, tetapi hubungan ikatan janji dengan Bapa di sorga juga. Nah, semua orang yang telah saya sampaikan ini, semua hidup dalam destiny, taat mutlak kepada firman, bergaul dengan Allah, dan hidup dalam ikatan janji. Inilah tanda yang pertama, yaitu kita menjadi Bani Sion. Untuk kita mengalami pencurahan roh yang besar-besaran, kita harus masuk menjadi Bani Sion. Sekarang ini Tuhan yang sudah mengulurkan tongkatnya. Apakah kita mau menerima ujung tongkat satu lagi? Ketika kita menerima ujung tongkat yang satu lagi, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam Sion, masuk dalam kerajaannya, dan kita akan disebut Bani Sion. Ketika kita masuk, kita menjadi Bani Sion. Apa yang terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab dahulu, tanda-tanda heran dan mujizat yang pernah terjadi dalam hidup mereka akan terjadi juga dalam hidup kita. Karena ketika kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kasihnya, dan Tuhan akan menyatakan anugerahnya kepada kita. Kasih karunia-Nya tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus berada bersama-sama dengan kita, dan kita menjadi agen perubahan dari sorga. Di mana kita berada, tempat itu akan berubah menjadi baik, atmosfernya berubah menjadi baik. Di mana kita berada, Tuhan ada, hadirat Tuhan nyata. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah Bani Sion. Kita adalah orang dari Sion, di mana Tuhan mengulurkan tongkatnya kepada kita, dan kita menerimanya. Kita menerima perkenanan Tuhan. Ketika kita menerima perkenanan Tuhan, maka apa yang berasal dari dunia ini tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Krisis apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan mempengaruhi kita, karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita hidup dalam kerajaan sorga, kerajaan di mana Bapa kita ada. Bapa kita bertahta, dan Yesus Kristus bertahta juga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita percaya ketika kita hidup di dalam destiny, ketika kita taat mutlak kepada firman-Nya, kita bergaul dengan Allah, dan kita hidup dalam ikatan janji, maka segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan kepada kita akan digenapi dalam hidup kita. Karena semua firman, semua nubuatan yang pernah datang kepada kita harus terjadi. Tidak bisa tidak. Firman harus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Angkat tanganmu saat ini, saya percaya semua firman yang pernah engkau terima sekarang digenapi dalam hidupmu. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, engkau akan mengalami hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural. Ketika engkau menjadi Bani Sion, engkau menjadi warga negara kerajaan sorga, maka hal-hal yang berasal dari sorga itu yang akan terjadi dalam hidupmu, itu yang akan dicurahkan dalam hidupmu. Segala yang terbaik yang berasal dari sorga akan dicurahkan dalam hidupmu, dan engkau akan menerimanya di dalam nama Yesus. Itu akan terjadi dalam hidupmu.
hidupmu. Engkau tidak bingung lagi. Tetapi sekarang Tuhan yang akan membuat pikiranmu terbuka. Sehingga engkau memiliki pikiran yang tajam. Engkau tahu apa yang Tuhan mau. Dan di dalam nama Yesus saya percaya itu akan terjadi dalam hidupmu. Buka hatimu, buka pikiranmu. Di dalam nama Yesus sekarang terimalah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya firman-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hikmat pengertian yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Beberapa hal ingin saya umumkan. Dunia tidak akan bertambah baik. Ya, khususnya dalam hal perekonomian, dalam hal keuangan. Itu sebabnya pada tahun depan di dalam program crossover saya akan bicara tentang soal keuangan dan sekitarnya yang berhubungan dengan keuangan. Jadi saudara bisa berikan pertanyaan dan kirim ke hotline chat kami. Ya, kirim ke hotline chat 0821 1367 6675. Jadi nanti saya akan sortir semuanya ya. Untuk di Januari akan dibahas. Tujuannya apa? Supaya saudara secara perekonomian saudara naik juga. Ya, secara keuangan saudara naik juga. Bukan berarti saudara cinta uang, bukan. Tetapi kita mau kita naik berdasarkan kebenaran. Ya, bukan karena kerja keras. Program crossover-nya itu ditayangkan setiap hari Rabu. Ya. Setiap hari Rabu jam 7 malam. Bulan November ini kita masih bicara tentang Nuh, kita bahas tentang Nuh. Lalu bulan Desember kita bahas tentang tokoh-tokoh yang ada di sekitar Natal. Ya, jadi ada ada orang Majus, ada gembala, ada Maria, ada Yusuf, ada Simeon dan Hana. Itu mungkin yang saudara kurang familiar dengan Simeon dan Hana. Tapi kita akan bahas di situ. Lalu nanti masuk di tahun yang baru. Karena saya percaya tahun yang baru Tuhan menyediakan berkat yang baru. Berkat yang luar biasa. Tetapi saudara harus benar di dalam mengelola keuangan. Jadi Tuhan akan memberkati secara keuangan juga. Ya, bukan secara rohani saja, tapi juga secara keuangan. Ya, sekali lagi berikan pertanyaan sehubungan dengan keuangan atau sekitarnya. Ya, saudara bisa tanya dan kirim ke hotline chat kami. Lalu kita juga ada crossover day. Ini pesan firman yang saya sendiri yang buat. Lalu saya akan sampaikan kepada saudara, saya akan kirimkan kepada saudara, akan dikirimkan kepada saudara yang mendaftar. Ya, jadi saudara bisa daftar juga ke hotline chat kami. Ya, tinggal tulis saja mau berlangganan crossover day. Ini pesan firman setiap hari Senin sampai Jumat. Ya. Lalu hari Kamis ini kita akan ada prayer group. Ya, prayer group diadakan pada tanggal 18 November ini jam 6:30, ya 6:30 malam. Jadi ini tidak lama, paling lama 1 jam, tapi biasanya tidak sampai 1 jam. Nah, saudara perlu ikut prayer group ini. Kenapa? Karena kita mau mengambil semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Mungkin kalau sendiri kekuatannya masih belum penuh. Tetapi kalau sama-sama ada kekuatan tubuh Kristus. Oh, haleluya. Ya, Tuhan akan bekerja. Lalu JGF,
kita akan tetap adakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi kalau saudara mau ikut live streamingnya, kalau di live streaming saudara enak, bisa ketik-ketik, bisa respon juga. Saudara harus bisa merespon. Ya, bisa katakan, ya terjadilah dalam hidupku. Bisa seperti itu. Kalau itu nubuatan yang baik. Tetapi kalau saya sedang berkata hancurkan musuh, saudara bisa berkata, ya hancurkan musuh gitu. Jangan terjadilah. Jadi respon dengan tepat. Ya bisa yes, amin. Karena ketika saudara merespon secara roh, artinya ini ada persetujuan dari saudara. Kata yes dan amin artinya saudara setuju dengan apa yang firman Tuhan dilepaskan dalam hidup saudara. Karena setuju artinya ada dua orang yang saksi setuju bahwa firman Tuhan ini benar. Saya dan saudara. Dua orang saksi artinya sah. Ketika sah harusnya terjadi. Jadi seperti itu, kenapa kita harus meresponi dengan tepat. Demikian pengumuman dari saya dan kita akan berjumpa kembali pada Sabtu yang akan datang. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.